kita itu menganggap apa-apa haram, apa-apa salah, apa-apa kafir gitu. Nah itu yang menyebabkan kita ini berpecah gitu. Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan feed, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan satu penjelasan dan teguran, ya, sekaligus sebagai kritikan bagi para ustadz yang suka mengharam-haramkan gitu loh. Ya, sedikit haram, ya, sedikit produk kafir, sedikit oh itu buatan Kristen, ya, buatan Nasrani, kafir gitu. Nah boleh, bid'ah gitu. Teman-teman sekalian, itulah yang seringkali kita dengar. Bahkan ya ada di antara Habib juga yang pernah mengharamkan aqua, ya, untuk melawan orang-orang kafir. Katanya haramkan aqua, haramkan feed. Padahal ujung-ujungnya ketahuan karena sedang mempromosikan aqua yang sedang dibikin oleh perusahaannya, mempromosikan dagangannya teman-teman sekalian, tetapi membusukkan, ya, dagangan yang sudah ada selama ini gitu loh, yang sudah mendapat sertifikasi halal juga dari Majelis Ulama Indonesia. Nah jadi sedikit haram. Nah itulah yang mau ditegur oleh Pak Mahfud MD. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Mari kita langsung saja dengarkan supaya kita cerdas. Berikut videonya. Kita itu menganggap apa-apa haram, apa-apa salah, apa-apa kafir gitu. Nah itu yang menyebabkan kita ini berpecah gitu. Dibilang, Anda pakai baju gongsi fatwa gitu. Lah Anda pakai baju apa? Saya bilang, Anda suka pakai baju koko. Koko itu bajunya Cina, bukan bajunya orang Islam, baju Arab. Kalau yang Anda pakai itu baju yang pakai gitu, itu Abu Jahal juga pakai begitu. Musuhnya Nabi itu saya bilang, ya marilah pakai baju biasa-biasa aja gitu. Yang penting nutup aurat saja biasa. Kita kaum beragama juga jangan terlalu ekstrim. Fanatik penting. Fanatik itu kan modal untuk beragama dengan baik. Tetapi ekstrim kemudian radikal itu yang tidak boleh. Gini, maksudnya begini. Pertama, mari kita menyadari agama apapun bahwa perbedaan itu ciptaan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu siapa yang tidak setuju perbedaan dia melawan Tuhan. Kalau dalam Al-Quran tuh jelas tuh banyak sekali ayat misalnya walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau itu manusia ini sama. Tapi kata Allah, saya sendiri yang menciptakan kamu berbeda agar maju bersama. Bukan mau bertengkar. Nah, selama ini kan perbedaan ini sering sekali dijadikan alat untuk berpecah belah. Lalu yang kedua, kalau saya sebagai orang Islam, Allah itu sungguh sangat toleran deh. Misalnya begini, Allah itu kalau berkata kepada orang yang sudah beriman menyebut dirinya Allah. Tapi kalau berkata kepada manusia yang belum tentu beriman menyebut dirinya Tuhan. Misalnya begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Tapi ketika dia bicara kepada manusia yang belum tentu Tuhannya itu bernama Allah, dia ya ayyuhan nasut taqu rabbakum. Hai orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu, bukan Allah. Kenapa? Allah itu toleran. Kamu tidak nyebut saya Allah, tidak apa-apa, itu urusanmu. Gitu. Kenapa kita memaksa-maksakan orang harus sama dengan kita? Ya ayuhan nasu budu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Toh kalau kita kembali ke keyakinan kita, toh agama itu kan sumbernya satu saja. Toh saya juga, kata Allah, itu kan saya juga pada akhirnya. Mengapa kita yang mau ribut-ribut di antara kita? Ini yang harus disadarkan kepada orang yang terlalu ekstrim, selalu menyalahkan. Ketika saya share kemarin tuh di Twitter tentang orang yang saat itu, yang nyebut-nyebut apa Pancasila satu ketuhanan yang sambil saya share begini di Twitter. Wah, saya pagi-pagi melihat ini tertawa ngakak. Lalu tiba-tiba ada juga di antara tanggapan ikut ketawa, ada satu katanya, inilah kalau orang tidak beriman katanya. Ada orang menghina Allah ditertawai katanya, bukan dicari siapa orangnya katanya.
Loh, Allah saja ngajak. Atau menciptakan kita juga suka ketawa ke orang, ini malah orang ketawa. Apa salahnya mengetahui orang sa'i dengan cara lucu begitu coba? Mau cari ya bukan urusan saya mencari, cari sendiri aja. Itu tidak melanggar hukum kok mau dicari. Orang begitu coba melanggar apa? Orang bilang Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, itu di sa'i atau di depan Ka'bah, tidak ada larangan hukumnya. Fikih pun tidak salah. Orang haji itu kan bukan ibadah fisik gitu. Saya saja sering bawa ini loh. Kalau sa'i itu bawa tip, dengarkan lagu-lagu, senang, enggak apa-apa. Sa'i itu boleh aja kok. Fisik, bacaannya boleh baca apa saja. Yang penting tidak memaki-maki aja, gitu. Nah yang ketiga, begini loh, tidak boleh kita itu menganggap apa-apa haram, apa-apa salah, apa-apa kafir gitu. Nah itu yang menyebabkan kita ini berpecah, gitu. Ya biarin aja lah. Mau salah mau enggak kan urusan dia. Kalau lalu mengkafir-kafirkan, bilang sedikit bid'ah katanya. Saya kemarin Bang Karin saya pakai baju koko Imlek. Saya bilang kongsi facai, saya bilang selamat tahun baru Imlek 2569. Produk ini bisa bikin pasangan kamu meremalik semalaman, bikin tahan lama, nambah ukuran, dan teksturnya yang mirip kayak aslinya bikin sensasi makin top. Kalau kamu pria sejati, harus coba pakai produk ini deh. Banyak juga. Jadi besar. Banyak juga yang marah ternyata. Ini katanya sudah murtad. Mana pula murtad mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek itu sudah 2569 tahun. Ditemukan di Cina. Tahun Hijrah itu kan baru 1438 atau 39 baru. Tahun Masehi baru 2018. Itu bukan upacara keagamaan di Imlek itu. Maka saya katakan ke Kemenaknya juga, ketua departemen agamanya, kepala departemen agamanya, yuk kita pakai baju ini, bilang begini. Menurut Anda haram enggak? Enggak Pak, kalau Bapak ikut, saya ikut. Ya ikut ayo, saya ikut, dia bilang. Gongsi Pacoy, dia bilang gitu. Nah yang terakhir, begini. Jangan juga suka bicara bid'ah gitu. Allah itu sebenarnya kan maha bid'ah. Iya. Bid'ah dalam arti sangat kreatif. Gitu. Kita juga kreatif hidup. Dibilang, Anda pakai baju gongsi pacoy gitu. Lah Anda pakai baju apa? Saya bilang, Anda suka pakai baju koko. Koko itu bajunya Cina, bukan bajunya orang Islam, baju Arab. Kalau yang Anda pakai itu baju yang pakai gitu, itu Abu Jahal juga pakai begitu. Musuhnya Nabi itu saya bilang. Ya marilah pakai baju biasa-biasa aja gitu. Yang penting nutup aurat saja biasa. Nggak usah terlalu ekstrim, terlalu pemarah. Kita ini hidup bersama, sama-sama ingin baik, sama-sama ingin menyembah kepada Tuhannya dengan baik dan melaksanakan ajaran Tuhannya dengan baik gitu aja. Jangan saling mengganggu. Karena apa? Karena agama itu sebenarnya adalah pembawa damai. Oke teman-teman sekalian, sangat tegas, ya, tepat dan logik teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, saya bersyukur dan saya setuju, ya, supaya kita tidak terjadi namanya perpecahan di Republik Indonesia ini. Kita satu adanya loh. Soal kepercayaan itu urusan masing-masing. Ya, jadi sangat saya setuju dan sependapat jika harus ditegaskan kepada mereka yang suka mengharam-haramkan. Sesedikit haram itu, sesedikit haram ini, bid'ah, tidak boleh, itu buatan kafir. Ya, padahal produk kafir yang lain digunakan. Contoh ya, seperti di video awal tadi cuplikan itu, haramkan aqua, haramkan feed gitu ya. Tidak boleh lagi beli supaya kafir tidak berkembang di Indonesia. Teman-teman sekalian, di sisi lain, dia menggunakan motor, mobil, pesawat, mikrofon, dia memakai toa, dan lain-lain gitu loh. Banyak yang digunakan oleh mereka. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau mengharamkan, maka haramkanlah semuanya. Nggak usah pakai produk sendiri. Nah tapi kan hampir semua produk-produk yang kita gunakan adalah dari Yahudi teman-teman sekalian. Ya. Jadi mana yang kita mengharamkan? Nah, jadi itu bisa menapuk muka kita sendiri. Nah oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ya itu kita syukurin. Itu sebuah pengetahuan buat kita, motivasi buat kita, dan juga sebagai teguran supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita, ya, supaya tidak sedikit kita haramkan. Ya, mari tetap ciptakan damai. Kita berjuang untuk Republik Indonesia. Kita tetap berdoa bagi pemimpin kita, bagi pemerintah tertinggi mulai dari presiden, jajaran kepemerintahannya sampai kepada
pada pelosok kita doakan terus menerus supaya mereka diberikan hikmat marifat oleh Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil Allah, ya. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena mereka berasal daripada Allah. Mereka terpilih atas kehendak daripada Allah. Oleh karenanya, biarlah pemerintah kita sayangi, kita cintai, kita doakan mereka supaya bekerja dengan maksimal untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.